Episode 189, Juwita Arnold. Pagi menjelang, hari ini Fajri akan mengikuti beberapa rapat penting menggantikan direktur yang lama. Ia begitu marah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh pria bayur-baya itu. Namun semuanya bisa ia redamkan dengan mendengar ocehan Ipana yang bisa membuat moodnya kembali bangkit. Sudah dulu ya sayang, abang mau berangkat kerja lagi. Ucap Fajri tersenyum melihat wajah cemberut Ipana di balik telepon. Iya sudah kalau begitu. Cepat pulang ya, minggu depan Dede mau ikut lomba nyanyi tingkat provinsi, ucap Ipana. Apa abang perlu jadi sponsor? Gak perlu, kan Dede sudah banyak fans sekarang. Haha, ucap Ipana tergelak. Dan Fajri memang sudah memiliki penggemar karena begitu banyak endorsement dan masuk kepada mereka, sehingga akun pribadi Ipana dan Fajri memiliki followers yang sangat banyak dengan centang biru yang menghiasi nama akun mereka. Iyalah tuh yang artis mah, abang apalah hanya remahan kuaci, ucap Fajri cemberut. Hehe, jangan gitu dong remahan kunci. Sudah dulu ya deh, abang mau berangkat lagi, ucap Fajri tersenyum. Iya bang, hati-hati nanti jangan lupa hubungi bunda, ucap Ipana. Iya sayang. Fajri segera pergi dari apartemennya dan berangkat menuju kantor, dikarenakan Bagas belum sampai di Jerman. Terpaksa ia harus menghandle semua pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Dengan jadwal yang padat, Fajri berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dalam waktu yang singkat, sehingga tidak ada kata istirahat bagi tubuh sehatnya saat ini. Selamat pagi Tuan, saya Ju, sang sekretaris pribadi direktur yang lama. Ia sudah menanti kedatangan Fajri di lobi perusahaan. Pagi Ju, apa semuanya sudah siap? Tanya Fajri sambil berjalan mendahului Ju. Sudah Tuan. Mereka segera melangkah menuju ruang rapat yang berada di lantai 2 menggunakan tangga. Ju mengernyit bingung ketika mengikuti Fajri berjalan kaki, sementara ada lift yang siap membawa mereka dengan cepat. Aksa tidak ikut bersama Fajri kali ini karena ia harus menghandle pekerjaan yang lain agar bisa lebih cepat selesai. Ceklek. Ju membukakan pintu untuk Fajri dan mempersilakan atasannya itu masuk terlebih dahulu. Fajri bersalaman dengan semua orang yang ada di sana, namun ia tidak terlalu fokus untuk melihat orang-orang yang hadir di dalam ruangan itu. Dek, sepasang mata cantik berwarna biru menatap Fajri dengan terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan pria kecil yang dulu ia sukai, sudah tumbuh menjadi pria dewasa, dengan paras yang tampan dan tinggi. Ia termagu ketika Fajri melambaikan tangannya. Nona, panggil Fajri. Iya maaf, saya Juwita. Senang bertemu dengan Anda Tuan Fajri, ucap Juwita gugup. Dek, Fajri terkesiap, ia merasa pernah mendengarkan nama itu, tapi ia lupa di mana pernah bertemu dengan gadis cantik itu. Iya Juwita, senang bertemu denganmu, ucap Fajri tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Apa dia tidak mengenaliku? Mungkin Fajri sudah lupa karena pertemuan itu sudah berlangsung hampir 15 tahun yang lalu, batin Juwita. Ia masih mengingat jelas sosok pria kecil yang berhasil mencuri perhatiannya. Dengan susah payah ia menarik sedikit saja perhatian dari pria kecil itu, namun sosok Hana selalu berusaha untuk menghalanginya. Apa ini yang dikatakan takdir? Batin Juwita penuh harap. Rapat dimulai dengan presentasi dari masing-masing perusahaan yang sudah terpilih untuk bersaing dalam memenangkan tender pembuatan mesin-mesin canggih untuk pertanian. Dengan gambaran kasar yang sudah diberikan oleh Fajri, 5 perusahaan terpilih diberikan izin untuk mengelola dan berkreasi sebagus mungkin untuk mengembangkan mesin-mesin itu. Hingga saat giliran Juwita mempresentasikan proposalnya, Fajri terkesima dengan tutur kata dan cara penyampaian Juwita terkait desain kendaraan bermesin atau kontraktor yang akan kita buat nanti. Saya sudah memiliki berbagai macam terobosan yang dirasakan sangat membantu masyarakat di desa Selimut yang tertera pada proposal yang diberikan oleh perusahaan ini. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah melakukan studi banding ke Indonesia dan salah satunya saya juga berkunjung ke desa Selimut. Di sana, kehidupan masyarakatnya masih terbilang primitif dengan hanya mengandalkan cangkul, kerbau, dan alat tradisional lainnya untuk bekerja. Saya rasa dengan terobosan baru yang kami buat, ini bisa membawa desa Selimut menuju desa yang sangat maju dengan dibekali ilmu pertanian yang mumpuni. Cukup sekian, terima kasih, ucap Juwita membukukan sedikit badannya. Menarik, batin Fajri yang belum mengingat siapa Juwita. Baiklah, semua proposal sudah ada di tangan saya. Mungkin selepas makan siang akan kita sambung untuk mengetahui siapa yang memenangkan tender ini. Permisi,
ucap Fajri dan berlalu dari sana. Ada semburat kecewa di dalam hati Juwita ketika melihat Fajri berlalu dari ruangan itu tanpa menyapanya. Namun ia hanya pasrah. 15 tahun tentu akan mengubah siapapun itu dan akan melupakan memori yang tidak penting di dalam hidupnya. Ia hanya termenung di dalam ruangan itu, berdua dengan sekretaris pribadinya. Kebetulan ia adalah salah satu anak dari pengusaha kaya dan kebetulan ayahnya bisa mendapatkan slot untuk bersaing dan memenangkan proyek ini. Fajri berjalan dengan cepat menuju ruangannya agar bisa menghubungi Fajira sang bidadari cantiknya. Ia begitu merasa bersalah karena tidak bisa mencuri waktu barang sedikit saja untuk membalas pesan bundanya. Dek, dia, batin Fajri tiba-tiba saja teringat dengan sosok Juwita. Fajri, apa aku boleh gabung? Fajri, boleh ajarkan aku materi yang ini, aku masih belum paham. Fajri, kenapa kamu tampan sekali? Ucapan Juwita kaku yang menggunakan bahasa Indonesia kembali terngiang di dalam pikirannya. Namun sesaat ia terkesiap mendengarkan ponselnya berbunyi. Ia segera mengangkat panggilan itu sambil menunggu makan siang datang. Selamat saya ucapkan kepada Nona Juwita karena perusahaan Anda telah berhasil memenangkan proyek ini. Saya harap Anda bisa mengemban tanggung jawab dengan baik karena kinerja Anda akan berdampak pada dunia nantinya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ucap Fajri tersenyum dan menjabat tangan Juwita hangat. Terima kasih banyak. Saya akan mengemban tanggung jawab ini dengan hasil terbaik yang mampu saya lakukan. Terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menangani proyek ini, ucap Juwita dengan mata yang berkaca-kaca. Semua orang memberikan selamat kepada gadis manis itu karena proposalnya memang sangat bagus, menarik dan pastinya ia memiliki pengalaman pergi ke desa itu. Setelah ini tolong temui saya secepatnya untuk membahas kelanjutan proyek ini, ucap Fajri tersenyum. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, mari. Fajri keluar dari ruangan itu dengan senyuman hangatnya yang berhasil membuat semua karyawan terpesona dengan paras tampannya. Juwita segera membereskan barang-barangnya dan menemui Fajri di ruangan direktur yang berada di lantai 5 dengan jantung yang berdetak lebih cepat dan senyuman yang tidak bisa ia tahan. Juwita mengetuk pintu ruangan itu. Masuk, ucap Fajri. Ceklek. Juwita mengedarkan pandangannya melihat Fajri tengah memeriksa beberapa berkas yang harus ia selesaikan hari ini juga. Silakan duduk dulu, Nona. Maaf, saya ada sedikit pekerjaan yang tidak bisa ditunda, ucap Fajri tersenyum. Ah, iya, tidak masalah, Tuan, ucap Juwita gugup. Hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu dengan keheningan yang menyelimuti, membuat Juwita tanpa sadar memandang wajah tampan Fajri dengan lekat. Sebentar pandangan mereka bertemu seperkian detik. Juwita langsung menundukkan wajahnya yang merona karena malu, ketahuan memandangi Fajri, sementara pria tampan itu hanya tersenyum melihat tingkah Juwita yang begitu manis. Setelah selesai, ia segera menyusul semua berkas itu di atas meja dan menyusul Juwita yang sedang duduk di atas sofa, berjalan menuju lemari pendingin dan membawa satu botol minuman mahal non-alkohol. Maaf membuat Anda menunggu lama, ucap Fajri menuangkan minuman itu ke gelas. Tidak masalah, Tuan Fajri. Maaf, saya tidak meminum alkohol, tolak Juwita sungkan. Ah, ini bukan alkohol, ini hanya minuman soda, ucap Fajri sedikit terpesona dengan ucapan Juwita. Apa kabar, Juwita? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, ucap Fajri berhasil membuat mata biru yang indah itu membola terkejut.